Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ninda Devina Indriani, mahasiswa jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Praktik Pungutan Parkir Ganda terhadap Kepuasan Pengunjung Pasar Angso 2 Jambi. Nah, presentasi ini akan saya sampaikan secara singkat saja melalui beberapa bagian, yaitu mulai dari latar belakang penelitian yang mencakup fenomena atau masalah yang saya teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang membahas tentang kecenderungan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, lalu hipotesis penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan penutup. Nah, kita lanjut masuk ke latar belakang penelitian. Nah, perlu kita ketahui bahwa Pasar Angso 2 ini sebagai pasar utama di Kota Jambi yang juga memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pengamatan saya pada April 2025 itu ditemukan fenomena praktik pungutan parkir ganda yang cukup meresahkan masyarakat sekitar. Nah, fenomenanya itu pengunjung pasar sering dikenai biaya parkir lebih dari 1 kali dalam satu kunjungan. Nah, biasanya fenomena ini atau pungutan parkir ini tidak dibarengi dengan karcis resmi, sehingga menyebabkan masyarakat itu merasa resah gitu. Apakah ini benar-benar biaya yang harus mereka bayar atau tidak gitu. Lalu masalah ini juga tidak hanya terkait tentang pelayanan saja, tetapi juga mencerminkan rendahnya ketertiban sosial dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya hal ini akan berpengaruh terhadap persepsi dan kepuasan pengunjung terhadap layanan yang seharusnya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, hingga saat ini juga persoalan ini atau masalah ini belum banyak yang meneliti, khususnya ketika kita melihat dari perspektif sosial atau persepsi pengguna. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan gambaran sejauh mana praktik pungutan parkir ganda itu berdampak terhadap kepuasan pengunjung sekaligus memberi masukan bagi pemerintah daerah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah penelitian saya dari latar belakang yang sudah saya ceritakan secara singkat tadi. Maka rumusan masalah yang saya ajukan yaitu ada dua. Yang pertama, apakah praktik pungutan parkir ganda ini berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung pasar Angso 2 dan jika berpengaruh, seberapa besar pengaruh praktik pungutan parkir ganda ini terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah praktik pungutan ganda itu berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung dan untuk tujuannya yaitu untuk seberapa besar pengaruh praktik pungutan parkir ganda tadi terhadap kepuasan pengunjung. Nah, lanjut kita ke kajian pustaka atau penelitian terdahulu. Setelah saya membaca beberapa penelitian terdahulu, itu fokus atau kecenderungannya itu kebanyakan penelitian terdahulu itu bersifat kualitatif, deskriptif, dan hanya diukur dari aspek petugasnya saja. Nah, lalu fokus dari kualitas penelitian terdahulu itu berfokus hanya kepada kualitas layanan secara umum saja. Lalu sebagian besar penelitian sebelumnya juga menggunakan teori pelayanan publik. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur pengaruh antara dua variabel yaitu praktik pungutan parkir ganda sebagai variabel X dan kepuasan pengunjung sebagai variabel Y. Dan penelitian ini menggunakan dua teori utama yang jarang dipadukan sebelumnya, yaitu teori ketertiban sosial dari Talcott Parsons dan ekspektasi disconfirmation theory dari Richard Oliver. Nah, objek penelitian ini juga difokuskan secara kontekstual itu hanya di Pasar Angso 2 Jambi yang berdasarkan observasi saya di lapangan itu masih menjadi lokasi yang banyak keluhan soal praktik pungutan liar ini. Lanjut ke hipotesis penelitian saya. Nah,
Dari latar belakang dan penjelasan singkat saya tadi, ada dua hipotesis yang saya rumuskan di dalam penelitian ini, yaitu hipotesis nol, di mana tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik pungutan parkir ganda terhadap kepuasan pengunjung, dan hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik pungutan parkir ganda terhadap kepuasan pengunjung Pasar Angso 2 Jambi. Lanjut kita ke metode penelitian ini. Nah, mulai dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif asosiatif. Jadi, penelitian kuantitatif asosiatif ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, lalu untuk lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Angso 2 Jambi pada bulan April hingga Mei 2025 dengan populasi target yaitu pengunjung pasar. Lalu untuk sumber datanya itu saya menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Nah, data dikumpulkan itu melalui kuesioner tertutup dengan indikator teori-teori yang sudah saya cari tahu. Lalu teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear sederhana yang dengan bantuan software Smart PLS 4. Yang sebelum itu akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu untuk memastikan keabsahan data. Lalu selanjutnya untuk menjaga keabsahan data tadi dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta triangulasi teknik sumber dan waktu untuk menghindari bias. Nah, ini itu penting agar data yang dikumpulkan benar-benar mewakili kondisi di lapangan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sebagai penutupnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap studi tentang pelayanan publik dan kepuasan pelanggan, lalu bisa dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Jambi atau pengelola pasar agar dapat meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi pelayanan parkir. Lalu bisa menjadi referensi akademik juga bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan praktik pungutan liar dalam konteks sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Maaf jika masih banyak kekurangan atau salah penyampaian dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.